Seperti diwartakan situs Turki Avionaut.com, rakitan prototipe pesawat tempur Kan kedua telah mendekati tahap akhir. Setelah proses perakitan akhir dan integrasi mesin selesai, prototipe kedua Kan akan diluncurkan antara bulan Juni atau Juli. Selanjutnya, prototipe kedua akan menjalani serangkaian uji terbang komprehensif. Prototipe pertama Kan terbang perdana pada 21 Februari lalu dengan penerbangan 13 menit. Penerbangan perdana dilakukan oleh pilot uji Barbaros Demirbas dengan kecepatan 426 km per jam pada ketinggian 2438 meter. TAI menganggap perakitan prototipe kedua ini sebagai tonggak penting dalam evolusi berkelanjutan pesawat tersebut. Tes penerbangan komprehensif yang akan datang tidak hanya akan mengajukan pertanyaan tetapi juga akan memberikan tanggapan penting. Dalam proyek apapun, pengembangan dan pengujian prototipe kedua selalu ditandai sebagai titik balik yang penting. Pada tahap pertama uji coba lintas udara Kan, tim akan menilai kelayakan terbang pesawat tersebut dengan cermat. Hal ini melibatkan penilaian terhadap kemampuan manuver, stabilitas, dan kendali pesawat di berbagai ketinggian dan kecepatan untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan harapan. Setelah selesai, kemampuan Kan akan diukur pada tahap pengujian kinerja. Di sini, tim akan mengevaluasi parameter kinerja penting seperti kecepatan, jangkauan, dan daya tahan. Setelah itu, pesawat memasuki pengujian sistem. Pada tahap ini, pemeriksaan menyeluruh terhadap semua sistem di dalam pesawat seperti avionik, navigasi, komunikasi, dan sistem persenjataan dilakukan. Tentu saja, setiap gangguan yang terdeteksi selama periode ini akan diteliti dan diperbaiki. Pengujian struktural juga merupakan bagian dari proses evaluasi untuk menegaskan bahwa pesawat dapat mengatasi tekanan penerbangan. Pengujian yang dilakukan selama fase ini meliputi pemeriksaan dampak beban aerodinamis, getaran, dan tekanan struktural lainnya. Terakhir, pesawat akan menjalani uji operasional. Artinya pesawat tersebut akan diterbangkan dalam kondisi yang mensimulasikan keadaan operasional nyata, termasuk pengujian lepas landas, pendaratan, kemampuan manuver, dan skenario tugas tertentu. Namun proyek tersebut cenderung menghabiskan sebagian besar sumber daya keuangan Turki. Tentu saja hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana Turki mampu mengembangkan pesawat tempur generasi kelima dengan anggaran pertahanan hanya sebesar 40 miliar US dollar? Jawabannya cukup logis namun menarik, yakni Kan tidak bergantung pada dana anggaran pertahanan. Dengan kata lain, mereka tidak memanfaatkan dana anggaran pertahanan pemerintah semata untuk pengembangan Kan. Disinilah Azerbaijan berperan. Pada Agustus 2023, TAI dan Azerbaijan menandatangani protokol nasional kerjasama pengembangan pesawat tempur. Tujuannya adalah untuk melibatkan Azerbaijan dalam program pesawat tempur generasi kelima Turki TAI TFX atau Kan. Tujuan dari protokol ini adalah untuk keberhasilan kolaborasi antar mitra. Hal ini termasuk kegiatan pengembangan yang terkait dengan pesawat tempur nasional. Selain itu, perjanjian ini berupaya untuk menentukan potensi kontribusi Azerbaijan terhadap program Kan. Hal ini bertujuan untuk menguraikan peta jalan untuk memanfaatkan fasilitas dan perusahaan yang tepat, meningkatkan kemampuan produksi dan mendorong berbagai pengetahuan dan pengalaman.